Siapkah pelopor konseling realita? Pelopor konseling realita adalah William Glasser pada tahun 1961. Ia mengembangkan terapi sendiri dengan menolak pendekatan Freud dan menciptakan terapi realita. Tujuan konseling realita: membantu konseling untuk bertanggung jawab dan membuat pilihan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar aturan. Teknik-teknik konseling realita. 1. Menggali apa yang sebenarnya diinginkan konseli. Doing, menilai arah hidup klien dengan perilaku saat ini. Evaluation, mengevaluasi apakah perilaku klien membantu mencapai tujuan. Plan, membuat rencana konkret dan realistis untuk perubahan. Yuk, kita mulai praktiknya. Sabrina sebagai klien, dan Safira sebagai konselor. Dalam praktik ini akan diterapkan penstrukturan konseling. Yuk harap disimak. Konselor membangun hubungan baik dengan pertanyaan terbuka dan general. Selamat siang. Kalau boleh tahu nama siapa? Nama aku Sabrina. Kenalin nama saya Sabrina ya. Di sini saya sahabat dekat. Bagaimana kabar kamu? Baik, alhamdulillah. Tadi kesini naik apa? Nah, aku naik ojol. Oh, naik ojol. Emang rumahnya di mana? Di Tambun sih. Oh, di Tambun. Ya. Konselor menerapkan keterampilan attending untuk menciptakan suasananya. Selama ini kamu ngapain aja di rumah kan? Kalau aku ada kegiatan di kampus nih, tapi paling ada UKM itu kan aku tuh basket. Konselor menerapkan eksplorasi pada klien. Saya melihat kamu datang ke ruang konseling ini apakah ini terima kasih ya sudah datang ke ruang konseling ini. Sebelumnya apa Konselor mulai menerapkan penstrukturan dengan menjelaskan pengertian, asas, fungsi serta tujuan. kamu melakukan konseling terlebih dahulu? Tapi apa kamu bertemu? Saya izin menyampaikan ya. Jadi kalau konseling ini adalah proses yang dimana nanti ada suatu layanan yang diberikan kepada saya, nanti kepada kamu sebagai klien saya dalam rangka mengatasi masalah yang kamu nanti alami ya. Nah, jadi dalam konseling ini kita juga menganut tiga asas ya. Jadi ada asas kerahasiaan, bagaimana supaya kamu menjaga kerahasiaan kamu apapun yang tidak boleh diketahui oleh kamu. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi kamu sebagai klien saya kita sama-sama berusaha ya satu sama lain. Yang ketiga ada asas kesepakatan. Artinya kamu datang ke konseling ini atas dasar kesepakatannya tanpa ada paksaan. Kalau boleh tahu apakah ada paksaan? Terus selanjutnya juga ada fungsi ya, ada fungsi pemahaman. Ini saya akan membantu kamu untuk memahami segala apapun permasalahan yang kamu alami. Ada fungsi pengembangan, saya juga akan membantu kamu mengembangkan potensi kamu. Terus juga ada fungsi pengentasan ya, saya akan mengatasi segala permasalahan yang kamu alami. Konselor merumuskan kontrak dengan klien dan klien mengisi lembar persetujuan bahwa siap untuk melakukan konseling. Baik, untuk proses konseling ini kita mempunyai waktu 1 kali 60 menit ya. Semoga dalam waktu 1 menit kali 60 menit ini kita dapat
memanfaatkan waktu ini dengan baik. Apabila nantinya tidak cukup, kita akan menjadwalkan dalam waktu konselingnya ya. Di sini saya ada lembar pernyataan tujuan. Jadi di sini adalah lembar untuk kamu menyetujui sebelum melakukan konseling, silakan diisi terlebih dahulu. Silakan ditandatangani nama dan tanda tangan. Ini sudah saya juga menyatakan. Dengan ini saya akan bersedia menerima segala apapun informasi yang akan kamu sampaikan kepada saya untuk tidak diketahui oleh halayak umum ya. Baik. Apakah kamu sudah siap untuk melakukan konseling? Sudah. Saya ingatkan kembali ya bahwa dalam proses konseling ini segala apapun keputusannya nanti ada di tangan kamu ya. Jadi saya akan mencoba membantu kamu untuk memahami apa yang menjadi keinginan kamu. Sebelum memulai konseling, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Sebelum melakukan konseling, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Atau Konselor melakukan pertanyaan terbuka sebagai transisi. baik, apa yang ingin kamu utarakan atau sampaikan kepada saya dipersilakan. Jadi aku tuh akhir-akhir ini kan baru masuk kuliah, jadi ada beberapa tugas kuliah yang lumayan banyak yang matkulnya, tapi yang jadi permasalahan itu aku tuh selalu menunda tugas itu. Jadi aku mencari solusi gimana caranya aku biar gak nunda-nunda. Baik, nanti kamu katakan kalau kamu suka menunda ya, menunda tugas-tugas kuliah. Apakah kamu dalam menunda tugas itu ada hal-hal yang bikin kamu menunda tugas? Kalau untuk itu kayaknya ada, soalnya aku kan punya kegiatan di luar perkuliahan kayak KM, basket. Mungkin ada beberapa yang kayak ya udah emang aku mau mainin, mungkin karena itu Nanti banyak kegiatan di luar kayak gitu. Mulai masuk ke teknik One, yang dimana One ini berfokus pada keinginan klien yang paling utama. Nah, kedepannya apa sih yang kamu inginkan gitu supaya kamu nih nggak jadi menunda-nunda tugas? Ada nggak sih yang kamu inginkan? ya mungkin utamanya tuh aku gak pengen nunda tugas, tapi jadi mungkin lebih menjadwalkan apa yang pengen aku kerjain dulu nih apa sebenarnya. Aku lebih pengen ada hal itu. Berarti kamu pengen keinginan kamu adalah kamu ingin punya jadwal tugas-tugas kamu sendiri. Nah, Mulai masuk ke teknik doing, di mana teknik ini berfokus pada perilaku klien yang sudah berusaha dalam mewujudkan One-nya.
apa yang akan kamu lakukan sih untuk supaya niat itu tercapai ke depannya? Kalian juga sih harus menjalani sesuatu, karena kalau misalnya Selanjutnya masuk ke teknik evaluasi, di mana konselor berusaha mengevaluasi perilaku klien yang menghambat keinginannya dan menyadarkan kliennya. Apakah dengan menunda tugas tersebut itu menurut kamu salah atau benar sih? Salah. Nah, kalau semisal itu salah, kenapa? Menurut kamu kenapa? karena itu bikin aku justru makin pusing karena memperbaiki ya, jadi jadwal apapun yang udah dijadwalin jadi berantakan karena tugasnya belum selesai. Kalau tadi kamu bilang kamu salah, itu bisa jadi karena pola pikir kita yang nggak bisa buat jadwal tadi ya, yang kamu bilang kita harus bikin skala prioritas dulu nih, apakah tugasnya susah atau gampang gitu, itu kita tentukan apakah kita bisa main selanjutnya ya. Selanjutnya masuk ke teknik akhir yakni planning. Konselor membantu klien untuk membuat planning yang akan dijalankannya dan membuat komitmen untuk menjalankan planning tersebut. Nah, ada nggak sih planning atau rencana kamu ke depannya supaya niat kamu tercapai? Mungkin lebih kayak tadi memprioritaskan dulu tugas aku, terus kalau misalnya emang aku uang aku lebih milih itu dibandingkan harus ngambil kegiatan yang mungkin gak berguna dan gak bermanfaat. Kalau misalnya tugas kan udah pasti tugas ke handle, dan kalau misalnya ada sesuatu itu juga gak berantakan. Untuk lebih mempermudah kamu mencapai planning ke depannya, ini saya Membuat komitmen dengan menuliskannya di kertas sebagai acuan klien menjalankan planningnya. nanti kamu di sini bisa menuliskan apa planning kamu ke depannya, bisa kamu sampaikan di sini ya. Silahkan dituliskan terlebih dahulu.
kedepannya untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini saya ada lembar kepuasan, yaitu kepuasan kalian yang ditujukan kepada proses konseling ini. Nanti kamu bisa isi seberapa kepuasan kamu melakukan konseling ini ya.